Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran video animasi dan Google Formulir. Saya di sini akan menjelaskan mengenai visualisasi konsep abstrak dengan video animasi. Video animasi membantu memvisualisasikan konsep abstrak yang sulit dipahami hanya melalui teks atau gambar statis. Ini meningkatkan pemahaman peserta didik karena mereka dapat melihat ilustrasi proses atau konsep secara interaktif. Video animasi juga menambah minat belajar peserta didik untuk membuat materi akan terasa lebih menarik dan memotivasi mereka untuk memahami dengan lebih mendalam. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penilaian formatif dengan Google Formulir. Google Formulir efektif sebagai alat untuk melakukan penilaian formatif. Guru dapat membuat kuis atau soal latihan yang mengukur pemahaman siswa setelah menyimak materi dari guru atau video animasi. Dengan fitur umpan balik otomatis, siswa bisa langsung mengetahui hasil dan memperbaiki pemahaman mereka secara real time. Sementara guru bisa menganalisis hasil dan menentukan tindak lanjut pembelajaran berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, keunggulan penggunaan teknologi multimedia dalam video tersebut, yakni peserta didik lebih mudah memahami dan membayangkan materi pembelajaran yang ditampilkan setelah mereka menonton video pembelajaran dan video animasi langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Terus yang kedua, penggunaan Google Form juga memudahkan peserta didik dan guru dalam mengerjakan tugas serta mengoreksi hasil jawaban dari peserta didik. Karena setelah peserta didik selesai mengerjakannya, langsung muncul nilai dari tugas tersebut. Terus yang ketiga yaitu pembelajaran lebih menyenangkan karena menggunakan video pembelajaran dan video animasi tersebut. Kelemahan penggunaan media pembelajaran berupa video animasi dan Google Form yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur. Jadi penggunaan perangkat keras dan lunak itu memerlukan perawatan dan pembaruan secara berkala. Jika terjadi kerusakan atau masalah teknis, proses pembelajaran itu dapat terganggu. Kemudian, baik guru maupun siswa itu perlu memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menggunakan teknologi tersebut. Kurangnya keterampilan dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan media pembelajaran secara efektif. Yang kedua adalah kurangnya interaksi langsung. Komunikasi nonverbal saat penampilan video animasi dan penggunaan Google Form itu lebih menekankan pada komunikasi verbal. Aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan intonasi suara yang penting dalam pembelajaran tatap muka sulit untuk disampaikan secara efektif melalui media digital. Kemudian dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat langsung memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau kesulitan siswa. Pada pembelajaran berbasis teknologi, respon mungkin akan tertunda sehingga dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah potensi distraksi. Siswa cenderung mudah terdistraksi oleh notifikasi media sosial atau aplikasi lain saat menggunakan perangkat elektronik. Hal ini dapat mengurangi fokus mereka pada materi pembelajaran. Dan tidak semua konten yang tersedia di internet itu memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Siswa pun perlu untuk dibimbing saat memilih sumber belajar yang tepat. Baik, selanjutnya ada peluang dalam penggunaan video animasi yang membantu pelajaran. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya ada membantu peserta didik dalam memahami konteks mata pelajaran. Selanjutnya ada membangkitkan motivasi belajar siswa. Dan ada juga peluang untuk penggunaan Google Formulir. Yang pertama ada membuat kuis untuk menguji pemahaman peserta didik dan untuk memberikan tugas latihan atau ulangan secara online. Terima kasih.
Selanjutnya adalah tantangan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan interaktivitas keterlibatan. Meskipun media pembelajaran dapat meningkatkan interaktivitas, namun tidak semua media dirancang untuk memfasilitasi keterlibatan aktif siswa. Banyak media, terutama bersifat pasif seperti video atau presentasi slide, dapat membuat siswa hanya menjadi penonton saja tanpa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tantangan yang kedua ialah mengurangi potensi distraksi. Siswa mungkin tergoda untuk membuka aplikasi lain, menjelajahi internet, atau terlibat dalam aktivitas yang tidak terkait dengan pembelajaran saat menggunakan media tersebut. Oleh karena itu, harapannya guru dapat menentukan aturan yang jelas tentang penggunaan perangkat selama pembelajaran. Yang ketiga ialah menggunakan desain yang menarik. Buatlah desain yang menarik dan relevan sehingga siswa bisa lebih fokus pada tugas yang ada. Kemudian media yang tidak dirancang dengan baik, entah itu dari segi visual maupun konten, dapat mengurangi efektivitas pembelajaran.